Halo anak-anak, hai. Bertemu lagi dengan Bu Marta. Kali ini Bu Marta akan membagikan kepada kalian sebuah tips untuk mengikuti PAS atau ujian online, khususnya untuk anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Sukakarya. Teristimewanya untuk anak kelas 12 IPA dan anak kelas 12 IPS. Nah, adapun tipsnya itu yang pertama adalah jaga mood dan fokusmu. Oke. Jadi, ketika mood kita bagus, ketika kita bisa menjaga mood kita untuk fokus ujian, misalnya buat kalian yang lagi berantem sama pacarnya, atau lagi ada masalah sama temennya, atau lagi ada masalah di keluarganya, semuanya itu dihilangkan dulu sejenak, dipinggirkan dulu. Jadi, jaga, ujian hanya seminggu ini hanya fokus untuk ujian saja, seperti itu. Jadi, jangan biarkan moodmu berantakan, jangan biarkan pikiranmu kemana-mana, gak fokus. Fokuskan saja dulu seminggu ini hanya untuk mengikuti PAS, seperti itu. Bagaimana caranya untuk mood itu bagus? Salah satu tipsnya adalah berdoa. Jadi harus rajin, bagi kalian yang beragama Muslim, mungkin sholatnya harus taat, seperti itu. Jadi ketika hubungan kita dengan pencipta itu baik, hati kita akan damai, seperti itu. Masalah yang dipunya, yang lagi berantem sama yang lain, atau ada masalah yang lain, itu bisa kesampingkan dulu saja. Lalu yang berikutnya adalah tips yang kedua, setelah jaga good mood itu maksudnya mood yang baik, itu tetap dijaga, dipelihara, dan fokus hanya untuk ujian saja. Yang kedua tipsnya adalah cek jadwal ujian yang ditentukan. Kamu harus nulis nih, hari ini, hari Senin itu, misalnya ada ujian apa aja. Jadi dari hari Minggu kamu bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan mata pelajaran apa yang akan kamu pelajari terlebih dahulu sesuai dengan jadwal yang telah disediakan oleh kurikulum. Jangan sampai kamu sama sekali nggak tahu hari ini mau ujian apa gitu. Jangan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, bangun tepat waktu. Ketika pagi-pagi itu kamu bangunnya tepat waktu, itu biasanya mood itu lebih baik kan, karena nggak terlambat. Nah, untuk itu kamu harus tidur on time, bangun juga on time. Lalu kemudian alangkah lebih baik sebelum ketika kamu bangun cepat, kamu masih punya waktu untuk ya bolak-balik buku, mempelajari lagi yang belum dipelajari, seperti itu. Yang berikutnya adalah baca petunjuk soal dan soal dengan teliti. Ketika kamu sudah buka link soalnya, udah nemu tuh soalnya, baca petunjuknya, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu. Lalu soalnya dibaca dengan teliti, hati-hati misalnya kalau di bahasa Indonesia itu dengan kata kecuali, yang bukan, yang tidak, gitu. Jangan sampai kamu salah baca soal. Lalu di bahasa Indonesia itu kan kadang ada soal yang teksnya tuh panjang gitu kan, apalagi bahasa Indonesia biasanya kayak gitu ya. Kamu jangan sampai langsung kesal duluan, ini kok teksnya panjang banget sih, jangan kayak gitu. Langsung baca soalnya dulu aja. Jadi baca soalnya baru lihat, karena tidak meskipun satu soal itu memiliki teks yang panjang, ketika dibaca pertanyaannya belum tentu kita harus disuruh baca teksnya dulu gitu. Tidak semua soal meskipun teksnya panjang, kita tidak harus membaca semua teksnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin hanya dibaca satu kalimat depannya aja atau satu paragraf aja gitu. Jadi jangan langsung down hanya karena satu teks itu ada paragraf yang panjang. Yang kamu harus fokus pertama ketika menemukan soal adalah kamu baca dulu pertanyaannya. Kira-kira pertanyaan itu mau dibawa kemana? Dia butuhnya apa? Jawabannya seperti apa gitu. Jangan sampai langsung terpengaruh hanya karena teks yang panjang. Itu saran dari Bu Marta ya untuk kalian. Yang berikutnya adalah pilih tempat ujian yang nyaman dan yang chill lah kalau bahasa sekarang ya. Jangan kamu ujian di kasur sambil goleran. Itu udara kan harus perhatikan ya, udara, pencahayaan itu juga mempengaruhi seberapa lama kamu fokus, kalau udaranya bagus kan otomatis kan udara yang masuk otak kamu tuh bagus gitu. Jadi otak kamu bisa diajak mikir, seperti itu. Itu juga mempengaruhi mood. Ketika oksigen kamu tuh cukup, mood kamu juga jadi baik. Makanya pilihlah tempat yang menurut kamu itu nyaman dan kamu bisa mengerjakan dengan santai ujian kamu gitu. Kalau itu di pinggir sawah silahkan, tapi ingat yang penting itu adalah terpenuhinya oksigen, udara,
udara bersih dan juga pencahayaan. Itu perlu diperhatikan. Yang berikutnya, jangan terlalu berisik ya, cari tempat yang tidak terlalu berisik, jadi kamu bisa fokus baca soalnya. Seperti itu. Dan yang keenam adalah siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Ketika matematika misalkan, itu kan butuh untuk dihitung. Silahkan kamu kan udah tahu tuh kira-kira matematika tuh jadwalnya hari apa. Untuk hari itu tuh kamu harus bisa nyiapin alat apa untuk matematika. Apakah penggaris, apakah pulpen, apakah pensil atau oret-oretan. Nah, itu bisa dipersiapkan. Lalu yang berikutnya adalah yang ketujuh, ingat kata-kata kunci atau kisi-kisi dari guru. Nah, kalau kemarin kan contohnya, Bahasa Indonesia kan Bu Marta udah bilang, untuk soal PAS itu diambil dari soal ulangan harian yang pernah Ibu berikan selama ini, dan soal-soal tambahan yang pernah Ibu kasih, seperti itu. Nah, itu kata kunci. Jadi, ketika kamu nanti, Bahasa Indonesia hari Selasa nih, berarti hari Senin malam atau Senin sore, sampai Selasa subuhnya tuh kamu bisa ulas lagi, mereview lagi soal-soal ulangan harian, dibaca gitu kan, ulangan harian itu kan ada linknya, masih ada di Google Classroom kan, masih bisa dibuka gitu soal-soal yang dulu itu. Jadi kamu bisa baca, tapi jangan dihafalin ABCD-nya, tapi hafalin pahami pertanyaannya apa dan jawabannya isinya seperti apa gitu, pilihan gandanya isinya seperti apa. Jangan, bisa saja kan ABCD-nya Bu Marta tukar gitu, jadi kamu nggak boleh menghafalkan ABCD-nya saja, tapi harus memahami soal secara utuh, seperti itu. Jawaban kata-kata itu jawabannya seperti apa gitu. Lalu yang berikutnya, yang ke-8 adalah tetap tenang dan pintar mengatur waktu. Jadi, ujiannya cuma 1,5 jam, kamu, teksnya panjang gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan panik dulu dengan teks yang panjang. Belum tentu pertanyaannya menyuruh kita untuk membaca semua teksnya gitu. Jadi, fokus ke pertanyaan, tetap tenang, tapi ingat waktu juga. Jangan karena, waktunya nggak banyak nih, langsung klik aja, asal klik gitu. Jangan seperti itu, harus tetap berusaha. Jadi ketika kita tenang mengerjakan tugasnya di tempat yang nyaman gitu kan, dan kita bisa atur waktunya, itu semua bisa terjalani dengan baik, seperti itu. Jangan sampai karena baca soal kamu sampai lupa apa hal yang akan bahwa ujian itu punya waktu, seperti yang sampai lupa seperti itu. Nah, itu tadi ada 8 tips dari Bu Marta untuk kamu bisa perhatikan agar kamu bisa mengikuti ujian PHS dengan nyaman. Seperti kita ulang lagi ya. Kita review. Yang pertama, jaga good mood-mu, ingat bahagia, chill aja gitu. Kalau bahasan sekarang tuh enjoy dan chill. Jangan ingat-ingat masalah-masalah yang ada, masalah-masalah itu dikesampingkan dulu aja. Yang kedua itu adalah cek jadwal ujian yang telah ditentukan, jangan sampai kamu nggak tahu besok ujian apa. Yang ketiga adalah bangun tepat waktu. Yang keempat, baca petunjuk soal dan soal dengan teliti. Yang kelima, pilih tempat ujian yang nyaman. Yang keenam, nah ini nih, pilih tempat ujian nyaman. Bila perlu kalau sambil mengerjakan tugas gitu, sambil baca, sambil ngambil juga nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman mengerjakannya, moodmu tetap bagus, seperti itu. Yang keenam, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketujuh, ingat kata-kata kunci atau kisi-kisi dari guru. Itu bisa jadi panduannya. Yang terakhir, tetap tenang dan pintar mengatur waktu, seperti itu. Demikianlah tips dari Bu Marta untuk kalian semuanya yang akan mengikuti PAS. Bu Marta mendoakan semoga kalian sehat semua, bisa mengikuti ujian PAS semuanya, punya kuota semuanya, bisa fokus mengerjakan ujian semuanya, seperti itu. Karena PAS semester ini hanya ada sekali saja dan tidak bisa mengulang jawaban. Kalau PTS atau yang lain kan bisa dijawab berulang kali sampai nilai KKM. Kalau PAS kan hanya sekali. Seperti itu. Jadi fokus belajar seminggu untuk ujian. Demikian, selamat ujian untuk anak-anakku khususnya kelas 12. Ibu yakin kalian bisa, selamat mempersiapkan diri. Ibu yakin kalau kalian bisa. Dadah, terima kasih.